Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya Sri Mesyarah. Nah, pada saat sekarang ini saya akan melakukan sebuah layanan bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal. Yang dimana pada layanan bimbingan klasikal ini saya mengambil tema yaitu kematangan emosi. Sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal, terlebih dahulu, apakah uh, teman-teman semua mengetahui apa itu bimbingan klasikal? Nah, kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan klasikal. Layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang untuk menuntut seorang konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Konselor memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik. Nah, dikarenakan sekarang ada pandemi COVID-19, oleh karena itu kita melaksanakan bimbingan kita secara online. Selamat menyaksikan. Baiklah, anak-anak ibu semua, yaitu kita lanjut saja yaitu ke materi kita, yaitu tentang kematangan emosi. Yang dimana pada kematangan emosi ini terdiri dari 4 subindikator. Yang pertama yaitu tentang pengertian kematangan emosi, yang kedua ciri umum kematangan emosi pada remaja, yang ketiga faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja, yang keempat aspek-aspek kematangan emosi pada remaja. Terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi pada diri individu. Individu yang mencapai kematangan emosi ditandai oleh adanya kesanggupan mengendalikan perasaan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri umum kematangan emosi pada remaja. Yang pertama yaitu ciri-cirinya pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Yang kedua, remaja menilai sesuatu secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Yang ketiga yaitu remaja yang emosinya matang memberikan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu perubahan dari pandangan luar, yang dimana perubahan pandangan luar ini merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri, ialah pandangan dunia luar dirinya. Selanjutnya yaitu perubahan interaksi dengan sekolah, yang dimana sekolah merupakan pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak yang lebih percaya dan lebih patuh kepada gurunya daripada kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu yang pertama perubahan jasmani, yang kedua perubahan pola interaksi dengan orang tua, yang ketiga perubahan interaksi dengan teman sebaya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang aspek-aspek kematangan emosi pada remaja. Adapun aspek-aspek kematangan emosi pada remaja yaitu yang pertama realitas, berbuat sesuai dengan kondisi, mengetahui dan menafsirkan permasalahan tidak hanya dari satu sisi. Yang kedua yaitu mengetahui mana yang harus didahulukan dan mampu menimbang dengan baik di antara beberapa hal dalam mengetahui mana yang terpenting di antara yang lebih penting. Selanjutnya yaitu menerima tanggung jawab dan menunaikan kewajiban dengan teratur, optimis dalam melaksanakan tugas, dan mampu hidup di bawah aturan tertentu. Yang selanjutnya yaitu menerima kegagalan, sikap menyikapi kegagalan dan dewasa dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak menentu guna mencapai sebuah kemakmuran, serta mencurahkan segala potensi guna mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu hubungan emosional. Seseorang tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri, tapi mulai
membiarkan perhatiannya pada orang, pencarian yang serius tentang jati diri, serta komunitas sosial. Selanjutnya yaitu bertahap dalam memberikan reaksi, yaitu mampu mengendalikan saat kondisi kejiwaannya memuncak. Mungkin itu sedikit dari Ibu. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.